Solo Sumurup Art Festival 2024 sebagai kelanjutan acara yang kemarin sudah sempat terselenggara. Kali ini adalah acara yang kedua dan skalanya lebih gede lagi, lebih keren lagi dengan teman-teman partisipan yang oke-oke. Dengan adanya tujuan itu mereka juga akan terus melakukan penggalian potensi. Oke. Seperti itu yang saya melihat. Jadi benar-benar ini ya, sebenarnya teman-teman di Jogja ini bersemangat semuanya untuk berekspresi ya. Siap. Kami itu sebetulnya tidak punya tempat khusus ya, jadi kegiatan kami itu dari ibaratnya itu dari teras ke teras. Oke. Nah, jadi dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain gitu. Salam budaya, lestari budayaku. Sobat budaya, sungguh senang sekali kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam podcast Taman Budaya. Tentunya bersama saya Firman Putra. Kita akan berjumpa untuk ngobrolin sesuatu yang sungguh luar biasa daripada sebelumnya pastinya. Dan dalam kesempatan kali ini kita punya tema yang menarik, lagi-lagi terkait dengan kesenian, tidak jauh-jauh dari tugas Taman Budaya Yogyakarta. Kita ketahui bahwa Yogyakarta merupakan kota yang dikenal sebagai kota yang kental dengan keseniannya, terlebih dengan budayanya. Dalam kesempatan kali ini, Taman Budaya Yogyakarta akan menyelenggarakan sebuah pertunjukan festival yang luar biasa karena dalam kesempatan kali ini, dalam rangkaian Solo Sumurup Art Festival, kita akan adakan sebuah rangkaian acara yang seluruhnya akan diikuti dan diperankan oleh rekan-rekan difabel. Seperti apa perbincangan menarik kita kali ini? Kita akan ngobrol langsung bersama kedua narasumber kita yang sudah datang di sini. Kita sapa dulu, yang pertama ada Mas Budi Butong. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat ya Mas. Selalu sehat. Selalu sumringah gitu ya. Iya. Sudah kelihatan banget kalau seniman banget ini. Enggak juga. Untuk kemudian juga hadir kali ini Ibu Diah Ruyati atau Ibu Wiwit HM sebagai perupa, begitu ya Bu ya? Ya, Betul ya. Apa kabar Bu? alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini adalah salah satu representatif dari salah satu peserta komunitas yang mengikuti festival besok gitu. Ya. Gimana Bu persiapannya? Sungguh luar biasa sampai hari ini. Luar biasa sekali, anak-anak juga sangat semangat. Iya, sangat semangat pastinya. Iya. Tak lupa juga kalau gitu Mas Butong juga lebih semangat ya Mas ya? Harusnya. Iya, harus. Ini merupakan penyelenggaraan yang kedua Sobat Budaya, di mana saat ini Solo Sumurup Art Festival 2024 punya tema yaitu Jumangka. Betul. Ya, Betul Mas? Pak. Ya, ini sebelum ke sana, Siap. saya pengen tahu, boleh diceritakan dulu Mas, gimana nih untuk yang kedua? Dulu yang pertama gimana Mas ceritanya? Oke, jadi apa namanya? Yang paling ini adalah Taman Budaya Yogyakarta memberikan kesempatan buat teman-teman difabel untuk potensi teman-teman disabilitas itu ditampilkan. Oke. Namun bukan hanya menampilkan potensi teman-teman disabilitas, tapi bagaimana keberlanjutan. Itu yang poin paling penting. Dan itu didukung sama Taman Budaya. Makanya waktu pameran pertama Solo Sumurup itu kita ada tema namanya Gegandengan. Jadi kita kayak menyatukan dulu visi-misi dan berikutnya adalah Jumangka. Bagaimana ketika kita sudah bersama, kita melangkah bersama menuju cita-cita. Poinnya sih di situ. Gitu. Oke. Jadi ini sungguh luar biasa ya Mas ya, di mana Taman Budaya Yogyakarta memberikan dukungan penuh untuk rekan-rekan difabel juga berekspresi gitu ya. Boleh tepuk tangan dong buat Taman Budaya Yogyakarta. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu ya Mas, dari kesinambungan dalam rangkaian yang pertama hingga yang kedua, kali ini kita punya tema tadi yang disebut sudah Jumangkah atau Jangkah. Jangkah itu dari bahasa Jawa, ya. Itu ada jarak antara kaki dan kaki. Sebenarnya sih kita mengambil tema Jumangka ini sendiri bukan berarti secara fisik ya. Maksudnya harus melangkah atau apa gitu ini aneh. Tapi bagaimana cara berpikir kita, semangat kita, yang itu juga harus melangkah ke depan. Dan itu juga menjadi edukasi buat teman-teman disabilitas atau difabel yang mengikuti pameran. Gitu kan. Bahwa ketika kamu sudah mempunyai potensi, bagaimana kamu harus terus melangkah ke depan, karena cita-cita itu bisa diraih kan kalau memang kita bergerak. Betul. That's the point. Gitu.
That's the point. Jadi cita-cita itu dapat tercapai kalau kita bergerak. Begitu ya Mas ya? Ini yang ingin disampaikan juga bersama teman-teman semuanya untuk rekan-rekan yang mengikutinya besok ya. Ini kalau tadi Mas Budi Butong mungkin sudah menjelaskan kepada Sobat Budaya bagaimana awal sudah terbentuk festival ini dan ini jalannya festival yang kedua. Gitu ya Mas ya? Sebelum lebih dalam lagi, saya pengen bertanya sih Mas, sebenarnya bagaimana kacamata dari Mas Budi Butong sendiri melihat perkembangan potensi dari rekan-rekan difabel yang ada di Yogyakarta ini, khususnya Jogja ya Mas? Silakan. Kalau saya melihat perkembangan di Jogja ini salah satu provinsi yang progresnya cukup baik dan positif. Karena memang ya tadi mungkin dari salah satu contohnya Taman Budaya memberikan ruang itu menjadi tujuan dan pendorong buat teman-teman disabilitas untuk terus belajar. Karena apa? Dia kayak punya tujuan, gitu kan? Itu yang saya lihat dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini, gitu kan? Mungkin nanti Budia juga bisa menjelaskan bagaimana teman-teman komunitas juga bergairah. Karena tadi kita punya tujuan, teman-teman punya tujuan. Oh nanti akan ada pameran lagi, gitu kan? Terus dengan adanya tujuan itu mereka juga akan terus melakukan penggalian potensi. Seperti itu yang saya melihat. Jadi benar-benar ini ya, sebenarnya teman-teman di Jogja ini bersemangat semua untuk berekspresi ya. Nah, oleh karena itu Mas, kita hadirkan juga kali ini ya ada Ibu Dia sebagai salah satu representatif dari salah satu komunitas sebagai pengurusnya, betul ya Bu? Iya, ini dari apa Bu komunitasnya Bu? Kami dari komunitas keluarga Pararupa Jogja. Terdiri dari 6 keluarga. Masing-masing keluarga itu memiliki anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang Down syndrome, tunagrahita dan autis. Dari 6 keluarga ini ya Bu? Iya. Tapi kalau boleh tahu dari komunitasnya Ibu sudah berdiri sejak kapan nih? Kami berdiri dari 28 April 2019. Dengan before pandemic ya? Itu sekitar pandemic. Iya, sebelum. 28 April kan pandemi baru mulai 2020 awal kan. Terus kami memiliki fasilitator Bapak Mulyono. Kebetulan beliau adalah seniman yang berasal dari Tulungagung, tapi sudah go internasional lumayan. Beliau termasuk peduli sekali dengan difabilitas ini. Tapi kalau melihat dari 2019 ya, Mas Butong ya, ini sudah 4 tahun gitu. Perkembangan komunitas-komunitas yang ada di Jogja ini rata-rata seperti apa sih? Memang banyak ya? Ini udah 4 tahun loh Mas, sudah masuk cukup oke ya? Iya kan? Kalau dari kacamatanya Mas banyak juga yang lain atau gimana? Aslinya banyak Mas. Aslinya banyak? Aslinya banyak, karena ya tadi teman-teman disabilitas ya. Kan kalau bicara pameran ini juga menampilkan karya-karya dari 4 kategori. Ya kan? Ada sensorik, motorik, terus mental dan intelektual. Jadi pameran ini memang kita memberikan ruang kepada semuanya. Nah, saya melihat ada teman-teman disabilitas yang bekerja secara kelompok. Jadi kayak tadi teman-teman dari Down syndrome, autis, mereka bekerja membuat karya secara berkelompok. Dan itu tetap kita berikan kesempatan. Nah, dengan diberikan kesempatan kayak tadi ya, pameran atau apa, saya melihat perkembangan adik-adik dan teman-teman itu arahnya progresnya positif. Karena ya tadi mereka terpicu ketika aku sudah bikin karya ini, nanti akan ada pameran yuk kita bikin lagi. Mungkin itu juga dari dorongan dari para pendamping ya Bu, dari para pendamping, dari para pengajar, mungkin kalau kayak di sekolah luar biasa itu penting sekali gitu. Bahwa ketika teman-teman diberikan kesempatan, adik-adik diberikan kesempatan, mereka juga pasti punya tujuan. Ya. Jadi kalau memang melihat tersebarnya berbagai komunitas dan makin makanya besok kita juga harus saksikan Sobat Budaya seperti apa sih sebenarnya festival ini gitu ya Mas ya. Akan ada apa dan gimana? Tadi ada berapa? 4 unsur ya Mas ya? 4 kategori ya. 4 kategori. Jadi itu sesuai undang-undang sih. Sesuai undang-undang ya, ada mental, intelektual, sensorik dan motorik. Tuh. Jadi makin penasaran saya ini juga ya. Besok boleh nonton ya Mas ya? Harus dong. Harus dong. Iya. Ibu Dia. Iya. Ibu dari komunitasnya Ibu sendiri besok ini kira-kira menampilkan apa? Boleh di-spill nggak ya? Sedikit? Boleh kali ya. Boleh ya. Kalau di komunitas kami itu mempunyai kekhasan, jadi bentuk instalasi ruang biasanya kami. Jadi
selain karya-karya anak-anak dipamerkan, kami juga menyediakan space untuk para pengunjung berpartisipasi dalam kegiatan seperti yang anak-anak kami lakukan. Misalnya seperti bebas menggambar, kami menyediakan juga alatnya, terus udah gitu meronce, manik-manik itu, terus ada yang menjahit juga. Itu kami sediakan ruang untuk beraktivitas seperti itu. Nah itu yang agak membedakan ya Mas ya dengan komunitas yang lain mungkin. Emang komunitas yang lain seperti apa Mas? Ada yang apa namanya memang dia lebih pada ke karya pameran, perorangan, tapi dia bekerja secara bersama. Nah kalau Pararupa kan juga mungkin saya juga terima kasih dengan Pak Mul ya, yang ya tadi support transfer ilmu dari para pendamping itu penting sekali untuk kemajuan kelompok-kelompok ini gitu. Betul. Yang selama ini mungkin banyak kelompok tapi dukungan atau support itu yang kurang. Jadi nanti terkadang udah terbentuk kelompok, gak lama bubar gitu kan. Tapi berarti ini dapat dikatakan Pak Mulyono berperan sangat ya untuk Pararupa ya. Terima kasih Pak Mulyono sekali lagi. Nanti kita bisa ketemu lah ya. Pengen ketemu juga disupport saya sama Pak Mulyono. Betul banget. Iya. Oke, itu tadi yang membedakan ya Bu ya. Bagaimana potensi yang ada dari teman-teman difabel di komunitas Ibu gitu. Besok juga sudah ditampilkan, sudah disepil juga. Kalau boleh tahu kalau setiap rutinitas kegiatan yang dilakukan komunitas Ibu seperti apa? Kami itu sebetulnya tidak punya tempat khusus ya. Jadi kegiatan kami itu ibaratnya itu dari teras ke teras. Jadi dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain gitu kita adain. Misalnya Pak Mul kan tidak setiap saat berkumpul bersama kami. Jadi Pak Mul setiap ada kesempatan, yaitu luar biasanya Pak Mul tuh beliau totalitas sekali dalam ini. Jadi setiap dia merasa wah saya butuh ketemu anak-anak, dia langsung kontak. Saya mau berangkat ke Jogja hari ini kita bisa ketemu di mana? Dari Tulungagung ya? Iya, dari Tulungagung. Besok boleh ikut saya Bu? Boleh sekali. Jadi memang ini ya support sistemnya juga ada ya Mas. Tapi tokoh-tokoh seperti ini yang lainnya juga ada nggak Mas untuk komunitas-komunitas lain Mas? Banyak, kalau menurut saya banyak. Ada di komunitas Pararupa juga ada termasuk Bawayang juga yang ini sama teman-teman tuli, teater braille gitu. Ya itu maksud saya gini kan, kalau kami kita lah TBY memberikan ruang, memberikan itu menjadi satu titik temu juga sebenarnya. Semuanya. Dari masyarakat, seniman gitu kan, yang melihat potensi-potensi disabilitas gitu kan. Dan dari situ juga saya sih banyak yang kayak tahun kemarin itu banyak yang ada beberapa teman-teman seniman. Kapan-kapan boleh dong aku pengen main gitu ke Pararupa ke apa gitu. Jadi masing-masing ya. Jadi bukan studi banding juga, tapi pengen ini ya. Ya maksudnya itu kan kenapa temanya Suluh Sumurup. Suluh itu kan api yang menerangi. Yang selama ini potensi-potensi disabilitas ini masih belum terlihat gitu kan. Tapi dengan adanya pameran di Taman Budaya Yogyakarta ini, itu semua masyarakat bisa melihat gitu kan potensi-potensi tersebut. Oke. Namanya Suluh Sumurup makanya ya. Saling menerangi lah ya Mas. Satu sama lain ya. Jadi kalau tadi disampaikan dalam kesempatan kali ini festival kesenian yang kedua nih ya, ini akan terdiri jadi berarti banyak sekali ya Mas pertunjukannya. Ada rupa juga ya atau gimana? Jadi programnya itu ada yang jelas paling utama adalah pameran seni rupanya. Terus nanti akan ada penampil-penampil dari teman-teman disabilitas juga. Ada workshop juga. Workshop itu teman-teman disabilitas juga yang menjadi mentor. Coach di situ ya? Coach di situ iniannya. Ada batik, terus ada bahasa isyarat, bagaimana pengenalan bahasa isyarat kepada masyarakat, itu penting gitu. Terus juga ada artis talk, itu bahwa teman-teman juga punya hak untuk menyuarakan karya-karyanya, itu ada kesempatannya di program acaranya. Sama UMKM, kita ada UMKM Corner juga, karena di wilayah-wilayah teman-teman disabilitas ini bukan hanya disabilitas pelaku seninya, tapi dia juga ada pelaku-pelaku UMKM yang kita juga dari Taman Budaya Yogyakarta memberikan kesempatan untuk hadir di dalam acara Suluh Sumurup Art Festival. Wow, jadi dapat dikatakan bahwa Suluh Sumurup kali ini tuh mengumpulkan semuanya ya Mas ya.
besok. Jadi nggak cuma hanya ada festival seni rupa, tapi juga ada pertunjukan dari teman-teman difabel. Begitu ya Mas ya? Betul. Akan ada sebuah workshop yang akan diisi juga teman-teman difabel sendiri. Ini benar-benar Firman juga penasaran loh Mas, boleh ikut kan ya besok ya? Harus dong. Boleh datang kan ya? Harus. Ada tadi pengenalan bahasa isyarat lebih dalam juga ya? Siap. Tapi sebelum kita akan berbicara lebih dalam lagi terkait hal itu, ada Mas Budi dan juga Mbak Diah dalam kesempatan kali ini. Kepada Sobat Budaya, kita mau tunjukkan sesuatu yang keren dan tidak kalah menarik pastinya. Besok juga salah satunya pasti akan ada di sana. Untuk itu, kita saksikan dulu, ini adalah sebuah pertunjukan pembacaan puisi dari rekan-rekan difabel komunitas Bawayan. Langkah 1000 bintang. Diammu mengisyaratkan bahasa cinta. Dunia yang terbentuk dari 5 jari. Telunjuk adalah bagian lentera yang seringkali tertinggal di saku. Seperti dulu, ketika kau usap rambutku dengan senyummu, aku hanya bisa menangis sambil menghisap ibu jari harapan. Semua yang disandarkan seperti terbuang, sia-sia. Lagi-lagi aku menghitung bintang di saku. Jantungku tak beraturan saat ku cari bayangmu. Aku tahu kau tak mengenal goresan cipta. Bahkan lenganmu yang tak berkeringat diam saat tersapa. Kau menduga kerut di wajah tanpa arti. Ibu, aku ingat saat rumahmu diam. Bunga yang kau tanam di halaman depan garis hidupku. Pot-pot biru, batu-batu keramik negeri jauh. Gambar-gambar jemari langit dan semua yang kau titipkan dahulu. Aku masih menyimpannya di dada. Terkadang ia menjadi lagu yang mengalun begitu saja. Menghampiri dan membawaku ke lembah-lembah nan ngarai. Tetapi ketika mata barumu berubah menjadi putih, Ibu, aku tak dapat berbuat apa-apa. Malam ini, saat gelap menyelimuti tubuhku, aku terkenang kembali bahasamu, Ibu. Katamu saat itu, usah risau anakku. Biarkan semua orang berteriak-teriak tanpa makna. Gedung-gedung tinggi membelakangimu tak menoleh. Bis-bis kota melaju di hadapanmu tanpa klakson. Biarkanlah. Lampu-lampu jalanan menari-nari bagai kegilaan. Kabel-kabel telepon menjadi rantai yang siap menjerat. Biarkanlah. Tapi anakku, Ibu di dekatmu. Bernyanyi tentang bintang. Bernyanyi tentang hijaunya sabana. Lenganmu letakkanlah di bahu Ibu. Anakku, apakah bahasa Ibu yang melembutimu tak kau dengar malam ini? Ibu memang tak dapat membawamu bermain-main dengan bintang. Terbang bersama kupu-kupu di taman-taman sari. Menyelam di laut impian atau bernyanyi-nyanyi sambil menari-nari di kuta. Dengar anakku, dengar. Lengan Ibu yang lelah ini ada bunga yang tercipta. Jika kau sungguh ingin hidup, bunga ini untukmu, untukmu anakku. Bersamamu dia akan berjalan dengan kekuatan Ibu. Aku tersentak. Kesadaranku membahasakan sosokmu, Ibu.
ada suara lembut ibu yang mengetuk-ngetuk pintu lamunan. Aku mencari dan berlari-lari dengan tongkatku. Ibu, di mana? Di mana? Di mana ibu? Nyanyian itu seperti pernah ku kenali. Nada-nadanya menjadi kidung pujaan saat gelap temaram menyelimuti kota Jakarta. Sairnya pun mendendangkan nyanyian kasih nan tulus. Tapi di mana? Di mana ibu? Kurentangkan tanganku ke sudut barat langit. Tak ada di sana. Jariku hanya menyentuh awan dan mega. Ataukah di timur lautan Pasifik? Tetapi jariku hanya memegang karang dan zooplankton. Suara itu makin melemah. Namun maknanya teramat dalam. 2024. Solo Sumurup Art Festival 2024 sebagai kelanjutan acara yang kemarin sudah sempat terselenggara. Kali ini adalah acara yang kedua dan skalanya lebih gede lagi, lebih keren lagi dengan teman-teman partisipan yang oke-oke punya. Betul ya, Betul. Mas Budi dan Mbak Diah? Betul ya. Ini kalau disampaikan skalanya kali ini lebih gede, lebih nasional lagi. Lalu bagaimana nih perkembangan peserta yang ikut sampai saat ini? Perkembangan peserta untuk sementara saat ini karya-karyanya sudah masuk semua. Oke. Kita sudah tinggal display. Kan kita itu ada 12 provinsi, Mas. Oh. 12 provinsi, mungkin kalau bisa disebutkan jelas Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Bengkulu, Lampung, Palangkaraya, Manado, dan Maluku. Ini menarik sekali. Bali. Bisa 12 provinsi ya di tahun kedua penyelenggaraan. Ya. Itu berarti yang kemarin cukup menarik perhatian mereka ya, Mas? Iya. Tahun kemarin itu mungkin karena lokal ya. Iya, iya. Terus kita juga mendapatkan informasi gitu pada Mas itu bisa ikut nggak gitu kan. Jadi keinginan untuk ikut dari luar daerah provinsi lain itu banyak. Oke. Karena ya mungkin Jogja ini memang barometer seni dan budaya. Iya. Apalagi Taman Budaya Yogyakarta ya. Iya, itu betul, udah jelas gitu kan menjadi satu pelopor dan pionir untuk kegiatan teman-teman disabilitas gitu. Itu makanya mereka meminta gitu, kapan kalau ini kita bisa ikut. Dan alhamdulillah Gayung Bersambut dari Taman Budaya Yogyakarta juga memberikan kesempatan untuk daerah lain ikut. Oh, oke. Jadi dalam kesempatan kali ini Sobat Budaya perlu diketahui bahwa besok itu tidak hanya partisipan dari Yogyakarta, iya, tapi kita melangkah lebih luas lagi di edisi kedua Solo Sumurup Art Festival kali ini diikuti dari 12 provinsi yang sudah masuk ya. Betul. Betul ya, Mas Putong ya. Nah, sebagai kurator di sana bagaimana Mas penyeleksiannya ini? Cukup rumitkah atau gimana? Sebenarnya sih yang mungkin kalau wilayah Jawa ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, itu banyak gitu, dan kita mudah masih mencari. Yang rada sulit itu ketika di luar provinsi, yang terkadang teman-teman ini belum terkoneksi, gitu kan, bahkan belum mendapatkan informasi tersebut. Ya akhirnya kita kayak coba getok tular, saya kontak beberapa teman-teman yang ada di daerah, gitu kan, guru-guru dari sekolah luar biasa gitu, itu kita kontak gitu kan. Memang ada karakter yang berbeda. Mungkin kalau wilayah timur lebih banyak pertunjukan, ya kan? Wilayah timur lebih banyak pertunjukan. Cuman kalau untuk pameran itu yang ada dari Ambon, Manado, dan tengah tuh Palangkaraya sama Bali. Itu masih ada. Juga, kalau untuk pertunjukan ya kami mungkin belum programnya belum sampai sana ini. Insya Allah nanti tahun depan lagi kalau ada. Amin. Harus ada dong Mas, Harus, ya kan? Ya. Jadi semoga tahun depan juga bisa seimbang ya Mas antara pertunjukan dan juga rupanya gitu. Karena tadi dikatakan ternyata yang di wilayah Indonesia Timur lebih banyak nih ke pertunjukannya gitu ya. Ini cukup menarik sekali ya Sobat Budaya, karena dalam penyelenggaraan yang kedua kita sudah mendapatkan banyak sekali partisipan rekan-rekan disabilitas dari berbagai daerah.
sampai kuratornya bingung. Mau gimana ini nanti ya, gitu ya. Iya. Ini Mbak Diah, iya, salah satunya yang sudah berhasil lolos gitu ya Mas ya. Dalam proses awal hingga akhir nih, dari pendaftaran, penyeleksian hingga akhirnya, itu butuh waktu berapa lama sih ini latihan atau karena mungkin sudah jadi barang ya, sudah selesai gitu ya. Persiapan khusus gitu ada nggak sih Mbak Diah? Kalau persiapan khusus nggak ada sih, karena anak berkarya sesuai dengan mood mereka ya biasanya anak-anak untuk anak-anak kami. Biasanya mereka kan sesuai dengan moodnya, jadi kalau lagi pengen berkarya hasilnya bisa banyak dan Bagus. kalau lagi mood sehari pun mereka bisa menghasilkan karya banyak, tapi kalau lagi nggak mood ya mereka mogok ya mogok aja gitu. Cuman kita tetap ngasih effort buat mereka gitu, nanti suatu saat nanti ini apa namanya akan ada pameran gitu yang kayak ikut di Solo Sumurup ini juga, ini kan yang kedua kalinya kita ikut juga, yang pertama dulu juga ikut. Itu kan ada proses ininya, kurasinya, misalnya ini karyanya sebaiknya ikut, jangan ikut dulu ya, terus ambil yang lain gitu. Jadi kita punya apa namanya kayak cadangan-cadangan yang lain lah, karya-karya anak-anak gitu. Ada tim risetnya juga nih ya, dari dalam ada. gitu ya, supaya pastinya lolos gitu lah ya, Gitu ibarat lah. kata. Harapannya kan gitu ya Mas ya. Iya kan ya? Betul banget. Iya. Tapi kalau saya tuh juga pengen bertanya nih ke Bu Diah ini, mungkin agak sedikit di luar topik nggak apa-apa ya? Iya. Sebagai pengurus ya, sebagai salah satu di sana itu Iya. ada bagaimana ceritanya panggilan hati dari Ibu Diah gitu untuk membuat komunitas ini semakin maju, semakin oke gitu. Ya karena anak saya termasuk di sana gitu. Betul. Oh gitu ya. Iya. Kita ya karena rasa kebersamaan gitu, jadi melihat anak-anak ini kok bisa menemukan keasikan dengan berkarya, terus Pak Mul juga bisa mengajak anak-anak untuk kamu nggak akan kita bukan memaksa kamu untuk menjadi seniman, tapi memberikan kamu ruang untuk membuat sesuatu yang kamu suka dan kamu bisa asik dengan itu gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya mensupport, ternyata mereka misalnya media yang mereka minatin ada yang kan macam-macam ya Mas, ada yang drawing, ada yang dengan bentuk kolase, ada yang apa. Jadi kita bebasin mereka. Kita sebagai orang tua mensupport gitu dan bebas berekspresi. Iya, apalagi terus kita semangati dengan ini ada undangan dari Mas Putong untuk kita bisa memamerkan karya, jadi mereka ada semangat gitu. Iya. Ya diberi ruang kan. Kan selama ini ya tidak kita pungkiri berapa tahun kebelakang kemarin kan di Fabel itu stigma masih terbelenggu sama stigma. Jadi kita berusaha untuk mendobrak itu semua ya. Terbukti Kak ya? Iya kan. Oh ya terbukti sekali hingga saat ini ya. Iya. Gimana ini udah bisa blending bareng gitu loh. Iya nggak sih Mas Betul Butong? banget. Menurut Mas Iya. Butong seperti apa? Betul banget. Maksudnya gini, kan sebenarnya nih ya tadi udah saya awali bahwa sebagai contoh pameran Solo Sumurup Art Festival ini adalah titik temu semuanya Mas. Gitu kan. Yang kita juga tahu bahwa teman-teman disabilitas itu di data saya lah ya, hampir 90%-an itu tidak mendapatkan pendidikan seni. Tapi mereka melakukan kegiatan seni. Oke. Nah, cara mendapatkan itu apa ya? Salah satunya dengan nonton pameran. Jadi ruang pamer ini selain menjadi ruang edukasi, ruang informasi, dan ruang rekreasi juga gitu kan. Karena memang ada teman-teman yang mempunyai metode belajar itu berbeda. Misalnya kayak adik-adik Down syndrome ya Bu ya, adik-adik autis gitu kan. Jadi tujuan dari pameran ini bukan hanya memamerkan saja, gitu kan. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan edukasi dengan dia melihat karya-karya teman-temannya, seperti itu. Karena saya ada waktu itu dari adik Para Rupa itu juga dia sempat nanya sama saya, Om, ini boleh nggak gambar kayak gini? Ternyata boleh ya Om. Oh boleh gitu iniannya. Jadi terkadang bayangan tentang seni rupa itu harus bikinnya misalnya naturalis gitu. Padahal ya, tidak mesti begitu. Padahal tidak mesti seperti itu. Ada juga yang kolase, kayak teman-teman Para Rupa itu melakukan kolase. Ya. Seperti itu. Jadi kita ya tadi
belajar bersama sih hasilnya, menjadi ruang temu ini di pameran Sulu Semurup Taman Budaya Yogyakarta, baik keluarga, baik si pelakunya, bahkan masyarakat gitu kan, menjadi titik temu gitu kan. Ini semua disupport oleh Taman Budaya Yogyakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Taman Budaya dong. Makanya di podcast kali ini Firman juga senang nih kehadiran seniman-seniman yang oke. Bagaimana pendamping dari para rupa juga hadir. Suka dukanya ini belum diceritain sih, gimana Bu Dia suka dukanya tadi? Kan pasti kan mengalami ya bagaimana ketika tidak berekspresi, susah dan sebagainya, itu apa yang harus dilakukan dari Ibu Dia sendiri sebagai pendamping komunitas tersebut? Ya kan selama ini ruang itu kurang ya untuk malah hampir nyaris dulu waktu beberapa tahun kebelakang kemarin, nyaris untuk hampir tidak terdengar lah kesempatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemarin ya? Ya beberapa tahun kemarin. Kan sekarang sudah Jogja malah termasuk yang paling nomor di depan. Iya, paling di depan untuk hal ini. Ya, hal ini untuk difabel, untuk masalah-masalah difabilitas ini. Jadi ya kalau dibilang suka dukanya, kayaknya dukanya udah lupa ya. Karena sekarang kayaknya udah tinggal menikmati ya, sudah bersyukur aja ngeliat, wah ternyata ruangan untuk anak-anak di Jogja ini ya sudah bagus lah gitu. Alhamdulillah kalau gitu Alhamdulillah ya, sekali. Ya kan? Jogja memang memberikan ruang semuanya gitu ya untuk terkait semua. dengan hal ini. Makanya besok Sobat Budaya harus datang. Harus banget. Ya. Kalau Sulu Semurup Art Festival tahun 2024 ini akan terselenggara di tanggal 14 dan sampai 22 Mei. 14 hingga 22 Mei begitu. Terkait dengan hal itu tadi sempat disinggung sih, sebenarnya ada workshop, ada itu, ada ini begitu. Mekanisme ini semua Mas sebenarnya itu apakah ada registrasi? Lalu bagaimana ketika besok teman-teman mungkin masyarakat umum juga ingin hadir di sini? Kita kan ada sosial medianya juga ya, Sulu Semurup Art Festival. Itu untuk menjaring masyarakat yang lebih luas, gitu kan. Salah satunya juga yang kita mau highlight bahwa Taman Budaya Yogyakarta adalah taman budaya yang inklusif. Gitu. Bagaimana sekarang sudah dari tahun yang kemarin itu bagi penonton yang menggunakan kursi roda, itu sudah ada disediakan kursi roda, sudah ada ramnya, sudah ada kamar mandi yang akses juga. Jadi teman-teman disabilitas pun silakan datang, gitu kan. Bahkan kita juga ada satu program tour galeri. Itu mengajak teman-teman disabilitas netra untuk bisa menikmati karya-karya seni rupa. Bisa disentuh. Bisa disentuh gitu. Kalau ada karya-karya yang tidak disentuh, kita bisa menceritakan kontennya. Karena di situ yang ingin kita dorong bahwa teman-teman ini bisa mendapatkan pengalaman baru dari cerita teman-teman sendiri, perupanya sendiri. Misalnya kayak dia menceritakan tentang desaku lah judulnya gitu kan. Nah kita ada namanya galeri sitter gitu kan. Dia nanti akan membantu menceritakan karya tersebut. Dan galeri sitter ini juga kita bekali. Sebelum pameran berlangsung, kita ada workshop bagaimana pendampingan disabilitas. Jadi ketika ada teman netra datang, mereka sudah siap. Bagaimana ketika ada kursi roda, mereka sudah siap. Ketika ketika mendorong, gitu. Atau bagaimana jarak melihat karya juga, gitu. Itu kita perhitungkan. Kayak caption itu, itu tingginya itu juga kita ukur bagaimana ketika orang dengan kursi roda ini nyaman melihatnya. Bahkan masyarakat pun juga tidak ada masalah, masyarakat umum tidak terlalu bawah, kita ngambil semuanya harus nyaman gitu kan. Itulah inklusif gitu. Dan itu Taman Budaya Yogyakarta mengakomodir itu semua. Wow. Tepuk tangan lagi untuk Taman Budaya dong. Mengakomodir semua dan sudah diakui teman-teman rekan-rekan difabilitas sendiri ya. Kalau Taman Budaya Yogyakarta bersifat inklusif. Oleh karena itu, ini Mas Butong dan juga Bu Dia serta Sobat Budaya, kita akan saksikan juga yang keren. Kalau tadi mungkin kita sudah saksikan teman Bisu dan juga Tuli kita membaca puisi. Kali ini masih dengan rekan-rekan yang sama, komunitas dari bawah ya. Kita akan saksikan, ini adalah penampilan pantomim dari teman mini kita. Ini dia.
Masih dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta, dan dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan festival yang akan keren sekali berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta besok di tanggal 14 hingga 22 Mei, yaitu Solo Sumurup Art Festival 2024. Jadi Sobat Budaya harus datang. Isinya tadi sudah sempat kita sebut, tapi mungkin kita bisa ulas kembali secara detail ya, dari acara per acara. Dewan hingga D, akhirnya yang paling menarik kira-kira apa nih, Mas Butong? Semuanya sih menarik. Semuanya menarik, ya kan? Karena memang ya tadi konsep dari kegiatan kita ini Solo Sumurup Art Festival ini bukan hanya menampilkan teman-teman disabilitas, tapi teman-teman disabilitas juga bisa menjadi mentor, hal seperti itu, berbagi. Jadi poinnya itu salah satunya teman-teman disabilitas juga berbagi gitu. Oke, ya. Bukan hanya mereka yang harus dibagi gitu kan. Contoh sebagai salah satu workshop Ecoprint nanti. Itu mentornya teman disabilitas. Dan dia siap berbagi gitu, berbagi ilmu gitu. Dia untuk masyarakat yang tadi dibilang bahwa silakan daftar, nanti ada di Instagram gitu kan. Solo Sumurup Art Festival itu untuk umum. Bahkan untuk bahasa isyarat. Itu juga sama. Terus nanti ada literasi sastra untuk teman disabilitas netra. Karena teman-teman netra juga banyak yang membuat prosa, puisi, sastra gitu. Dan narasumbernya itu justru dari teman disabilitas netra juga. Jadi kan punya sudut pandang yang berbeda ya. Bagaimana dia mendalami satu karya sastra dari sudut pandang disabilitas netra. Saya juga lagi banyak belajar tentang itu. Oke. Iya. Jadi memang besok ini acaranya pasti bakal spektakuler sekali ya. Tidak hanya teman-teman dari Yogyakarta, namun beberapa provinsi juga ikut sebagai peserta besok. Jadi sekali lagi Sobat Budaya harus dicatat tanggalnya, di tanggal 14 hingga 22 Mei akan ada acara yang keren di Taman Budaya Yogyakarta. Termasuk salah satunya ada komunitas yang didampingi oleh Ibu Diah ini, Para Rupa. Betul ya? Keluarga Para Rupa Jogja. Keluarga Para Rupa Jogja. Maga? Keluarga, astaga, iya kan? Keluarga Para Rupa Jogja. Dari 2019 sudah berdiri dan ini kayaknya emang kedua kali ikut ya Bu? Iya, yang kedua kalinya. Yang kemarin waktu gegandengan kita ikut juga. Terus sekarang yang kedua. Iya, coba ikut lagi dan lolos ya? Iya. Lolos. Alhamdulillah. Yang ketiga mau ikut lagi? Harus. Semoga ada. Semoga dong ya. Oke, Mas, kalau kita berbicara terkait Solo Sumurup Art Festival memang tiada pernah habisnya, apalagi ini adalah kesempatan yang keren dari Taman Budaya Yogyakarta. Tapi kalau melihat ini Mas, kita flashback sebagai kurator seni, Mas Butong. Teman-teman disabilitas ini sebenarnya mereka ini potensinya seperti apa sih Mas di bidang seni kalau memang benar-benar akan difasilitasi dan juga disupport seperti hal-hal seperti ini? Iya, paling utama adalah memberikan hak ya Mas. Karena kita juga di undang-undang juga jelas bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak, gitu kan. Dengan sama di wilayah-wilayah seni dan budaya itu mempunyai hak yang sama. Jangan diukur menurut saya gitu, jangan diukur bagus tidak atau apa. Paling tidak pemberian hak dulu. Ketika sudah diberikan hak, teman-teman itu akan bergerak dengan sendirinya. Yang saya sering sangat di lapangan ya, bergerak dengan sendirinya untuk menggali potensi dan bisa mencapai aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri orang itu kan beda-beda. Betul. Tapi setidaknya teman-teman ini memang sudah mendapatkan hak. Karena pemajuan kebudayaan, pemajuan seni dan budaya itu juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Gitu. Dan itu ya tadi saya sudah garis bawahi bahwa Taman Budaya Yogyakarta sudah memberikan itu penting gitu. Dan di acara ini pun juga ada UMKM Corner. Di situ bagaimana mendorong teman-teman disabilitas juga mempunyai penguatan ekonomi gitu. Jadi bukan hanya karya gitu kan, ada penguatan ekonomi juga dengan adanya stand UMKM Corner. Oke. Tapi kalau dapat dikatakan Mas, sebenarnya memang teman-teman ketika diberikan hak akan memberikan aktualisasi diri sebaik mungkin ya Mas ya. Ini kalau di Jogja Mas, mungkin karena Mas Butong di Jogja gitu ya. Itu sebenarnya ada wadahnya nggak sih Mas teman-teman disabilitasnya, apa memang sendiri-sendiri gini? Dalam artian hanya bukan untuk seni dan bukan untuk budaya gitu. Jogja ini setahu saya organisasi paling banyak disabilitas atau difabel. Bukan hanya di seni saja ya. Iya, betul, ada advokasi, ada apa, itu paling banyak. Oh iya.
geraknya itu paling banyak di Jogja. Jadi sebenarnya malah Jogja ini pusatnya ya? Barometer. Iya. Barometer Saya juga sekali sebut lagi. barometer. Oke. Tepuk tangan buat Yogyakarta dong. Tapi ini saya malah jadi cukup bangga, sangat bangga nih Mas ya, bisa jadi host dalam kesempatan kali ini. Jadi ternyata Yogyakarta ini barometer teman-teman disabilitas di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari teman-teman disabilitas yang ada di Jogja bagaimana progres dan aktualisasi sendiri yang diberikan ya dalam setiap bidangnya gitu. Bu Diah gimana Bu Diah? Kalau Bu Diah harapannya seperti apa terkait dengan komunitas-komunitas yang hadir yang ada di Yogyakarta ini? Ya, kalau untuk dari komunitas-komunitas terutama difabel itu ya harapannya tetap konsisten lah memberi ruang untuk berkarya gitu. Itu kan ya seperti tadi Mas Putong bilang itu hak untuk menunjukkan aktualisasi diri itu nggak cuma milik orang-orang yang normal gitu. Jadi kita sama gitu ya pasti. Kita sama, kita bisa. Kita bisa. Terkait dengan ibu di komunitas tadi mungkin belum disinggung nih, malah saya singgungnya di akhir-akhir gitu ya. Gitu. Ini memang ada kendala-kendala tersendiri nggak sih Bu untuk memajukan ya komunitas ibu? Tadi dikatakan dukungan juga ada begitu ya dari teman-teman seniman juga. Kalau dari ibu sendiri secara personal? Kalau kita sih yang penting anak-anak bisa menunjukkan aktualisasi mereka. Pasti sebagai orang tua itu Seneng kita ya? support gitu ya. Pasti. Karena kan banyak kasus juga yang orang tua yang merasa anak saya difabel nggak bisa apa-apa, anak saya gini, sudah di stigma seperti itu. Kalau kami nggak, jadi anak mau menunjukkan ekspresi, mau beraktualisasi, mau beraktivitas seperti apa, kita dukung. Wow. Karena Pak Mul juga sangat mendukung kami, dia bilang ya itu yang penting, sama seperti yang Mas Putong bilang, hak anak itu basic right, ya, itu yang paling harus kita utamakan. Oke, berarti semuanya karena dilakukan secara enjoy ya, dengan hati yang senang juga ya Bu ya, untuk melayani teman-teman yang luar biasa ini. Kalau Mas Butong di acara ini ada kendalanya nggak Mas? Kendala itu banyak pasti ya. Pasti Tapi ya. itu untuk bahasanya untuk mendewasakan kita di event-event berikutnya. Iya, kan? betul. Kita bisa berevaluasi karena gini, saya melihat teman-teman disabilitas atau difabel itu juga dinamis ternyata, gitu kan. Sebagai contoh, misalnya teman-teman netra ya dulu memakai braille, Ya. sekarang udah bisa pakai screen reader dengan adanya kemajuan digital. Nah itu jadi saya melihat oke, ini dinamis teman-teman gitu kan. Nah cuman jangan sampai kedinamisan ini tidak mendapatkan ruang tadi gitu kan, tidak mendapatkan kesempatan gitu kan. Saya yakin ke depannya dengan yang saya lihat positif ini akan maju gitu kan. Ya tapi tadi bahwa kita harus bersinergi. Semua pihak harus bersinergi. Gitu. Kira-kira itu sih Mas? Iya, pastinya jadi kalau misalkan kita bisa bersinergi pasti semua juga dapat berjalan dengan lancar ya. betul. Apalagi untuk rangkaian acara yang keren banget ini, skalanya nasional, apalagi 12 provinsi Mas. 12 provinsi. Tahun depan mungkin bisa 100 provinsi, padahal 36 Nemu di mana itu provinsi yang lain ya? Iya, kan. Tapi sungguh luar biasa. Kalau boleh dijumlah nih, aku nggak ngerti nih, apakah sudah ada berapa partisipan, Mas? Partisipan itu sebenarnya ini 60 ya kalau ini, dan lebih aslinya karena ada beberapa yang komunitas, sanggar dan itu mengikutkan itu juga sekitar 5-8 orang gitu kan. Nah kita kan ngundang itu berdasarkan memang undangan perorangan atau per komunitas gitu kan. Aslinya itu bisa sampai 70-an lebih Aslinya ya? mungkin. Karena tadi itu di komunitas itu ternyata ada 9 orang. Iya, ada yang banyak. Ada banyak, di Pararup aja berapa Bu? Ada 6. Ada 6. Dan ini komunitas atau sanggar itu ada sekitar 8. Berarti taruh kali 5 aja, 5 kali 8 udah berapa gitu, udah banyak. Oh, sebenarnya banyak juga ya Mas. Banyak ini. Semoga nanti teman-teman yang lain mungkin yang masih malu-malu gitu ya, Iya, karena kan betul. disabilitas yang malu-malu besok bisa ikut, menunjukkan. Iya. Menunjukkan tarinya juga lewat potensi yang dimiliki masing-masing gitu ya. Baik, ini sebelum kita akan tutup perbincangan kita dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman sobat budaya yang ada di rumah dari Bu Diah deh. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan?
Kalau dari kita, siapapun kita jangan takut berkarya. Udah gitu. Itu aja. Aduh, singkat banget dan sangat jelas gitu ya. Ada lagi mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat Jogja yang lain atau yang menonton kali ini? Kalau untuk masyarakat yang lain sih sebetulnya kita jangan takut tidak mendapat ruang ya Mas untuk berkarya gitu. Aja. Pasti dapat sebenarnya ya. Ya. Tergantung kitanya lagi. Tergantung kitanya dan tergantung lingkungan juga. Oke, jadi pilih lingkungan yang tepat gitu Iya, lah ya. betul itu. Oke, kemudian ada Mas Budi Butong. Siap. Ada yang mau disampaikan Mas? Silakan untuk teman-teman yang menyaksikan. Mungkin kalau saya untuk teman-teman disabilitas terus berkarya Mas, karena dengan berkarya itu salah satu tanggung jawab kita akan hidup. Saya berpikir seperti itu. Dan yang pasti datang di Taman Budaya Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta tanggal 14 sampai 22 Mei. Hadir gitu, harus hadir. Di situ ruang kumpul, kita kumpul semua gitu ini ada. Bagaimana ini tidak ada batasan gitu. Oke, pelakunya disabilitas, pelaku seni gitu. Tapi kita buka ruang-ruang dan kesempatan-kesempatan komunikasi, berdiskusi atau apa di situ ada gitu. Pastinya ya, itu untuk seluruh teman-teman masyarakat. Jadi mulai hari ini jangan merasa sendiri gitu ya, Iya, diberikan. betul. Ruang itu pasti ada kalau lingkungannya tepat, kalau kata Ibu Dia seperti itu. Dan pastinya luar biasa sekali, karena apa? Karena besok di tanggal 14 Mei hingga 22 Mei, kita akan saksikan dan ikuti bersama Solo Sumerup Art Festival 2024 sebagai kelanjutan acara pertama yang sudah terselenggara tahun lalu. Dan kali ini perbedaannya adalah akan diikuti berbagai partisipan teman-teman difabel ya, disabilitas yang tidak hanya dari Yogyakarta, namun dari 12 provinsi juga ya, yang sudah dikurasi sedemikian rupa. Jadi tunggu apa lagi ya? Jangan lupa untuk besok datang di tanggal 14 hingga 22 Mei di Taman Budaya Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Mas Butong, terima kasih juga Ibu Dia. Saya mau kasih pantun boleh? Boleh. Boleh ya. Ke Beringharjo beli sop empal. Asik. Jangan lupa saksikan Solo Sumerup Art Festival. Lagi boleh? Boleh ya lagi ya? Iya. Ke Beringharjo beli tas. Cakep. Mari kita dukung teman-teman disabilitas. Udah ya. Ke Yogyakarta bareng kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya.